profesi psikolog. Oh gitu. Udahlah sebut aja ya. Kan kamu di sekolah. Banyak ya gelar ya. Hebat aja. Perjuangannya. Selamat datang di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Puskesmas Kecamatan Tanah Abang merupakan salah satu puskesmas yang melaksanakan kegiatan pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Dr. Ovi Norviana, Kasubag Tata Usaha, Ibu Yanti Novianti, Sri Puji Astun. Berikut visi dan misi Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Visi Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menjadi puskesmas terdepan pilihan utama masyarakat Jakarta. Misi Puskesmas Kecamatan Tanah Abang: 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas. 2. Memberikan pelayanan prima secara paritatif. 3. Meningkatkan sarana prasarana tepat guna berbasis teknologi terkini. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis. 5. Menjalin kemitraan yang efektif dan berkesinambungan dengan lintas sektor terkait. Tata nilai Puskesmas Kecamatan Tanah Abang: profesional, kreatif, maju, tanggap, amanah. Budaya kerja Puskesmas Kecamatan Tanah Abang: berintegritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif, berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hai sobat sehat, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Hari ini spesial tanggal 10 Oktober 2022, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang mengucapkan selamat Hari Jiwa Sedunia. Maksud saya selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, dengan tema Indonesia Pulih Bersama dengan Generasi Sehat Jiwa. Nah, spesial banget hari ini Sobat Sehat, kita akan membahas tentang sharing-sharing tentang apa sih gangguan mental itu, atau sesuai tema yang sudah di-share, yaitu stop stigma negatif gangguan mental. Nah, hari ini kita akan ada dua narasumber yang sudah terbaik dalam bidangnya. Kita akan juga nanti ada sesi jawab pertanyaan yang akan kita bacakan. Jadi buat sobat sehat yang mau bertanya, boleh silakan isi di kolom komentar mulai dari sekarang. Untuk itu kita langsung aja kali ya, kita kenalin dua narasumber kita. Yang pertama itu ada Dr. Tri Novita Anggraini. Beliau lahir di Pemalang 8 November 1991. Beliau lulusan Dr. FKUII tahun 2015, bekerja di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang sejak 2019. Nah, saat ini beliau sebagai koordinator program kesehatan jiwa di Puskesmas Tanah Abang. Hai Dr. Nurul. Hai dokter, maksud saya Dr. Novi. Halo Kak. Dipanggil saya panggil Dr. Novi aja kali ya. Iya boleh Kak. Salam Dr. Novi ya. Nah, sekarang narasumber yang kedua yaitu ada Nurul Hikmah Maulida, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau lahir di Karawang 31 Agustus 1993. Beliau
adalah magister di profesi psikologi klinis tahun 2020, berkarir sebagai psikolog klinis 2 tahun, dan saat ini bekerja di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang sejak April 2022. Selamat siang Kak Nurul. Ya, selamat siang Kak Hanifah. Siang, sudah siap ya hari ini narasumber kita untuk memberikan materi-materi tentang yang sudah banyak banget orang bicarain ya, karena saat ini mengenai gangguan jiwa atau mental disorder itu sudah banyak banget ya yang ngomongin, Ya, benar. yang beredar, apalagi sudah ada kayak misalkan ilmu-ilmu tentang self love atau banyak ya Dok ya yang Iya, sudah benar, yang udah sudah banyak beredar. memang. Ya, kembali lagi ya sama saya, perkenalkan dulu, saya Hanifah Nabila sebagai moderator hari ini. Ya, langsung aja mungkin Dok, sebenarnya di Puskesmas Tanah Abang ini memang ada tentang untuk mengobati yang gangguan jiwa atau gimana Dok? Coba Ya. bisa dijelasin. Boleh saya sedikit sampaikan ya tentang layanan kesehatan jiwa di Puskesmas. Jadi seperti kita tahu ya, Puskesmas itu kan fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana dia diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan ya kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah layanan kesehatan jiwa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, di mana di dalam kebijakan tersebut layanan Kesma merupakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai salah satu upaya kesehatan masyarakat, di mana dia sangat esensial ya. Jadi wajib terselenggara di Puskesmas, baik itu perkotaan, pedesaan ataupun di wilayah yang terpencil, sehingga dengan demikian diharapkan banyak masyarakat di berbagai tingkatan itu bisa mengakses layanan kesehatan jiwa berupa deteksi dini, pengobatan dan rujukan sesuai alur BPJS tentunya, sehingga mereka bisa mendapat layanan kesehatan jiwa secara cepat, tepat, dan sedini mungkin seperti itu. Nah, kendalanya selama ini memang beberapa pasien itu ada yang merasa bahwa sepertinya saya kalau ke poli jiwa ini akan dianggap sesuatu yang bakal ini di masyarakat gitu ya. Jadi beberapa pasien memang datang itu butuh waktu dan keberanian memang untuk ke poli jiwa ini. Nah, padahal sebenarnya yang datang ke poli jiwa itu nggak harus orang dengan gangguan jiwa berat. Jadi misalnya kalian dengan gangguan yang masih ringan, itu lebih baik cepat berkonsultasi sehingga cepat ditangani seperti itu, Kak Ipe, Kak Hanifah ya. Ya, jadi di Tanah Abang sendiri memang sudah ada poli jiwa yang disebut apa Dok? Maaf. Poli anggrek ya. Poli anggrek. Iya, betul. Oke. Beda dengan Kak Nurul. Ya. Berbeda nih polinya atau gimana? Ya, selamat siang Sobat Sehat Tanah Abang. Jadi gini, kalau Poli Kirana itu sebenarnya sama bagian dari unit pelayanan kesehatan jiwa juga, cuman fokusnya ini akan berbeda gitu. Buat Sobat Sehat yang ingin datang ke unit pelayanan Kirana, kira-kira akan mendapatkan apa saja sih biasanya? Nah, biasanya yang datang ke unit pelayanan Kirana itu ada 2 kategori, Kak. Ada ODGJ, itu orang dengan gangguan jiwa, ada juga ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi di sini apabila ada permasalahan yang mengganggu proses pikir, perasaan, perilaku yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, silakan datang ke unit pelayanan Kirana, dan nanti prosedurnya juga berbeda. Biasanya setiap pasien akan mendapatkan penanganan yang berbeda, bisa itu konsultasi, konseling, edukasi, bahkan psikoterapi, seperti itu, Kak. Nah, kemudian ada beberapa jenis gangguan psikologis yang nanti mungkin perlu penanganan farmakoterapi, sehingga nanti akan dirujuk ke poli jiwa gitu. Jadi fokusnya memang di Poli Kirana itu untuk mendapatkan terapi psikologis. Oke. Oh, jadi memang sudah ada pelayanannya ya Dok ya, dan Kak Nurul. Nah,
kalau misalkan ada masyarakat nih yang dia udah mulai tahu nih dirinya itu udah kayak mulai ke arah sana gitu misalkan. Nah kalau mau berobat itu alurnya gimana? Prosedur dari awal pertama, apakah harus ada perjanjiannya dulu atau kita ya udah datang saja langsung ke puskesmas, daftar dan bagaimana? Izin saya menjawab dulu ya. Boleh. Dari Poli Jiwa. Jadi bagi sobat sehat Tanah Abang yang ingin berkonsultasi bisa langsung datang ke Puskesmas Tanah Abang di hari kerja di hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 4. Bagi kalian yang menggunakan BPJS silakan bisa dibawa. Jadi nanti kita akan bisa langsung daftar ke Poli Jiwa ya. Jadi nanti nanti di situ akan dilakukan proses pemeriksaan mulai dari deteksi dini, dan kalau memang ternyata diperlukan untuk pengobatan, nanti ada beberapa penyakit yang memang dapat didapatkan dari puskesmas ya. Tapi kalau memang ternyata perlu untuk dirujuk, itu bisa diberikan rujukan ya sesuai alur rujukan BPJS. Nah, jika tidak perlu dirujuk atau tidak perlu pengobatan, kadang ada ya yang ringan, jadi cukup diberikan konseling atau psikoedukasi. Itu bisa nanti saya rujuk ke poli psikolog atau ke Kanurul ya. Seperti itu Kak Hanifa. Ya betul, jadi kita saling berkolaborasi ya, benar banget. Jadi kalau misalkan di unit pelayanan Kirana sendiri buat sobat sehat yang ingin datang konsul itu ada 2 cara. Yang pertama on the spot, datang langsung ke pendaftaran, bilang mau ke Poli Kirana atau unit pelayanan Kirana. Kemudian nanti akan diinformasikan kalau misalkan ada jadwal kosong, kira-kira tersedianya jam berapa. Yang kedua bisa reservasi dulu nih di nomor khusus Poli Kirana, karena kalau ke psikolog itu berbeda ya, satu pasien itu bisa 1 jam bahkan lebih gitu. Jadi untuk agar memudahkan pasien dalam hal memberikan kepastian kira-kira butuh untuk datang jam berapa, nanti bisa tidak terlalu menunggu lama seperti itu. Itu bedanya dengan reservasi online. Kemudian untuk BPJS sendiri di sini prosedurnya kalau untuk unit pelayanan Kirana, kalau BPJS-nya masuk ke Vaskes Kecamatan Tanah Abang maupun kelurahan yang termasuk di wilayah Kecamatan Tanah Abang itu gratis Kak. Ya, kalau gratis berarti ya Kak ya? Ya betul. Tapi kalau misalkan Vaskes BPJS-nya di luar wilayah Kecamatan Tanah Abang, contoh meskipun masih DKI Jakarta tapi Kecamatan Palmerah nih, itu tetap berbayar. Bayarnya kurang lebih Rp30.000 gitu. Lalu kalau misalkan Vaskes BPJS-nya di luar wilayah DKI Jakarta, contoh di Bekasi, itu nanti gratis untuk datang ke Poli Kirana, tapi hanya 3 kali saja. Berikutnya nanti berbayar. Berarti pelayanannya luar biasa ya Kak ya dan Dok. Udah mana pakai BPJS itu gratis, sementara kalau di luar Vaskes bisa gratis dengan 3 kali, selanjutnya baru berbayar. Kalau tidak ada BPJS atau jaminan kesehatannya itu berbayar tapi hanya dengan 30.000 saja. Itu sudah amat terjangkau ya. Sementara kalau kita ke psikolog atau kita berobat itu agak lumayan ya biayanya. Jadi buat sobat sehat kalau misalkan ada keluhan-keluhan itu jangan ragu lagi, di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang sudah bisa. Lanjut kita akan masuk ke materi, tapi sebelum kita masuk ke materi tentang yang stigma sesuai tema kita, mungkin boleh Dok atau Kak Nurul dijelaskan dulu apa sih sebenarnya gangguan mental, apa sih sebenarnya mental disorder yang sering udah kita dengar ini, mungkin seperti kayak tanda-tandanya kayak gitu, biar supaya kita diri kita sendiri ini bisa tahu nih, oh kita udah mulai ke arah sana atau enggak. Seperti itu. Kalau gangguan mental itu seperti apa ya? Jadi sebenarnya definisi dari kesehatan jiwa itu saya definisin dulu ya dari kesehatan jiwa. Jadi kesehatan jiwa menurut WHO adalah kondisi di mana seseorang itu dalam kondisi sejahtera ya, baik itu fisik, mental,
sosial dan spiritual, di mana mereka bisa dirinya berkembang, tahu tentang kemampuannya sehingga bisa bekerja secara produktif, bisa berkontribusi untuk komunitasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya ada salah satu yang tidak seimbang, itu bisa kita deteksi lagi ya, screening lagi untuk tahu apakah sebenarnya ada nggak itu yang terganggu. Sejauh ini sih yang datang ke Puskesmas Tanah Abang itu bervariasi. Jadi sebagian memang ada yang sudah mengalami gejala yang berat ya, atau kita sebut ODGJ berat. Sebagian lagi adalah yang ringan ya, mungkin bisa seperti depresi, tapi depresi pun ada tingkatannya sendiri ya. Jadi selain yang ODGJ berat tadi itu ada depresi, kemudian ada kecemasan, kemudian ada gangguan psikologis lainnya yang nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Nurul ya. Ya, Boleh. Oke, baik. Kalau dari definisinya sendiri, apa sih gangguan mental itu? Gangguan mental itu tadi pernah dibahas tadi di awal, ada terganggunya proses pola pikir, perasaan dan perilaku yang mengganggu individu itu sendiri nih Kak. Jadi dari proses pola pikir, perasaan dan perilaku kemudian akan ada kumpul nih gejala-gejala yang dimaksud sehingga nanti akan dikategorisasikan ke gangguan psikologis yang mana, entah itu gangguan emosional, gangguan kecemasan atau mungkin gangguan psikologis lainnya. Seperti itu. Oke, berarti memang gangguan yang tidak, kalau sudah tidak sehat atau ada yang terganggu itu bisa kita sebut gangguan mental ya, yang seperti disebutkan sama dokter tadi. Nah, lanjut masuk ke stigma itu sendiri, Dok. Stigma itu emang gimana sih, Dok? Orang kalau misalkan kita bilang ih gila itu termasuk stigma atau gimana, Dok? Iya sih Kak, ya saya izin jawab dulu ya. Jadi memang kalau yang tadi kata Kak Hanifah yang ada orang disebut maaf ya gila seperti itu, sebenarnya termasuk ke dalam kategori stigma ya. Jadi definisi stigma sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia adalah ciri atau label negatif yang melekat pada diri seseorang, biasanya diberikan oleh masyarakat atau sekelompok orang tertentu pada orang dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini mungkin orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ya. Biasanya stigma ini terbentuk karena kurangnya pengetahuan seseorang, terutama terkait isu kesehatan mental, dan itu sebenarnya sangat mengganggu ya, maksudnya sangat berdampak pada orang-orang yang mempunyai masalah gangguan kesehatan mental yang akhirnya mereka juga jadi enggan untuk menyuarakan diri atau mencari pertolongan seperti itu. Ya. Mau ditambahkan mungkin sama Kak Nurul? Iya, sebetulnya udah lengkap sekali penjelasan Dr. Novi ya. Tadi intinya di sini stigma negatif ini adalah label negatif yang diberikan oleh orang lain terhadap diri sendiri atau sekelompok orang maksudnya gitu. Jadi stigma negatif ini akan banyak dampaknya ke kondisi mental individu tersebut. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Oke, siap. Buat ngingetin lagi ke sobat sehat yang lain, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya, sambil kita berjalan bincang-bincang dan sharing-sharing. Nah, lanjutin Dok, dari stigma itu sendiri, bagaimana sih orang yang akan menerima si stigma itu sendiri? Kayak misalkan dia sudah menyendiri, terus sudah tidak bisa bersosialisasi lagi dengan orang, terus ada orang yang bilang dia dengan cacian atau makian yang menyulut stigma negatif itu ada, dampaknya nih gimana nih kepada orang tersebut? Ya jadi gara-gara stigma tadi itu ya. Udah sempat saya bilang tadi, jadi dampak stigma ini sangat besar banget, apalagi buat orang yang sebenarnya sudah mengalami gangguan kesehatan mental ya. Jadi akan membuat seseorang jadi merasa malu, merasa dirinya tidak berharga, terus putus asa, yang pada akhirnya mereka enggan untuk mencari pertolongan, enggan berobat, terus akhirnya jadi kadang jadi menerka-nerka sendiri ya, dan itu yang sebenarnya tidak boleh ya, mendiagnosis sendiri. Terus akhirnya juga jadinya karena tidak berkonsultasi atau apa, mendiagnosis sendiri,
akhirnya bisa juga timbul ke yang lebih parah karena tidak cepat terdeteksi dan tidak cepat mencari pertolongan. Jadi emang stigma negatif ini perlu banget untuk di stop sih Kak ya. Iya. Tuh. Ditambahkan Oke. biar kita nih punya pandangan yang banyak dan luas mengenai gangguan mental ini. Iya, ya lebih ke nambahin sedikit ya, Iya, Dok, ya. iya, Kak, Dampak dari stigma negatif itu sendiri memang kan secara langsung itu akan memperburuk keadaan kondisi mental si individu tersebut gitu. Karena yang sebetulnya mereka butuhkan support dari orang-orang terdekat, Iya, contoh, tapi orang-orang terdekat di sini malah memberikan ucapan-ucapan yang keliru tentang kesehatan mental itu sendiri. Stigma-stigma negatif di sini terus-menerus dilontarkan misalkan kepada individu tersebut, sehingga pada akhirnya itu tadi mungkin jadi takut untuk datang berobat gitu. Kemudian ada yang mungkin pada akhirnya ini mungkin aku berlebihan jadi nggak usah deh gitu, nggak usah datang. Jadi meragukan untuk datang ke profesional juga sebetulnya dampak stigma negatif ini. Jangan sampai udah dalam kondisi yang sangat berat baru datang. Jadi lebih baik deteksi dini, dan tadi ya Dok betul sekali, stop untuk self diagnose. Karena kalau kita self diagnose tentang kondisi psikologis kita akan memperburuk kondisi mental kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi selain memperburuk tadi, kemudian untuk diagnosa sendiri hanya bisa dilakukan oleh profesional. Jadi sangat dilarang untuk mendiagnosis diri sendiri gitu. Termasuk dari keluarga, lingkungan gitu ya Kak ya, supaya tidak menjudge nih orang udah diem aja, nah terus langsung dicap, oh kenapa nih orang langsung dicap aja tanpa dia harus berobat dulu. Itu harus dihindarkan ya, kalau bisa dicegah. Nah kapan sih Kak dan Dok kalau misalkan kita mulai harus aware sama diri kita, kapan kita harus ngerasa oh ya kayaknya harus segera nih saya berobat, atau misalkan udah ngelihat keluarga terdekat atau siapapun itu, entah orang di jalan juga, itu kapan kita harus datang ke puskesmas atau berobat? Ya. Jadi sebenarnya kapan kita harus berobat itu memang gangguan jiwa ini kan memang tadi ya gara-gara stigma. Pasti kalau kayaknya kesana tuh kalau udah yang gangguan marah-marah terus udah ngamuk gitu ya, padahal enggak sih. Jadi kadang gangguan jiwa sendiri pun bermula dari keluhan fisik Kak. Jadi bisa juga nggak harus yang datang dengan keluhan psikis ya. Jadi kayak misalnya nih kalau sobat sehat Tanah Abang atau sobat sehat yang lagi nonton nih sekarang punya keluhan misal sulit tidur, terus mudah lelah sepanjang hari, terus nafsu makan tidak menentu dan berlangsung dalam beberapa hari atau beberapa minggu, itu nggak usah malu untuk berobat atau berkonsultasi ya. Jadi datang aja untuk memastikan bahwa apakah itu murni fisik atau ada keluhan lainnya yang berkaitan sama psikisnya. Jadi nggak melulu kalau yang datang ke poli jiwa atau poli psikolog itu adalah orang-orang yang sudah pasti punya gangguan psikis, benar. Jadi nggak ya seperti itu Kak. Ya, jadi betul banget ya Dokter Novi. Jangan malu sobat sehat Tanah Abang untuk datang ke Fasyankes, khususnya ke puskesmas yang sudah tersedia layanan kesehatan jiwa sendiri maupun layanan psikologi. Ayo datang untuk berobat, untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Kemudian gini tambahannya mungkin ketika di sini mungkin sobat sehat merasakan banyak pikiran yang mengganggu akhir-akhir ini, kemudian ada perasaan-perasaan gak nyaman yang berkepanjangan, lalu juga mungkin dirasa secara emosi jadi sulit mengendalikan emosi, cenderung mudah marah, mudah tersinggung, bahkan mungkin jadi larinya tuh menyakiti diri sendiri. Itu tuh juga sudah mengganggu kan. Intinya kalau sudah mengganggu diri sendiri, merugikan diri sendiri, bahkan mungkin merugikan orang lain juga, perlu untuk segera datang dan mendapatkan pemeriksaan secara langsung berikut dengan
pengobatannya. Iya betul. Jadi kayak tadi misalkan menarik nih dok, yang dia dirasanya bukan yang kayak cuman bengong atau dia menarik diri dari sosial, itu kayak keluhan fisik pun bisa termasuk Iya, awal-awal mula gejala. iya bisa kak. Bisa ya? Bisa kak, bisa banget. Jadi faktor penyebab munculnya mental disorder itu bisa dimulai dari kesehatan fisik dulu atau gangguan fisik dulu Iya ya. kak. Bisa. Nah untuk stigma sendiri munculnya faktor penyebabnya tuh apa aja nih kak? Iya. Hmm. Mau siapa dulu nih? Ya boleh Kak Nurul aja, Oke. boleh kak. Silakan kak. Jadi gini, biasanya faktor penyebab munculnya stigma itu karena rendahnya pemahaman tentang kesehatan mental itu sendiri. Jadi belum banyak kebanyakan di sini mungkin ada yang paham, ada yang nggak paham gitu tentang itu. Lalu kemudian juga mungkin masih dianggap tabu tentang Iya. kesehatan mental ini. Ada yang mungkin dikelompokkan dengan misalkan yang berbau mistis gitu. Itu juga iya, banyak bisa. sekali tentang itu. Kemudian diobatinnya dengan metode-metode yang lain gitu. Itu Iya. juga termasuk. Lalu juga karena tadi banyaknya stigma negatif dari orang lain, pada akhirnya si individu tersebut memilih untuk diam, jadi enggan untuk berobat, takut misalkan seperti itu. Lalu juga minimnya fasilitas pelayanan kesehatan juga itu bisa juga gitu, karena kan seperti yang kita tahu belum semua puskesmas di wilayah Indonesia ada psikolognya. Jadi baru beberapa kota besar aja gitu, misalkan seperti Jakarta dan Jogja itu sudah ada, tapi nggak menutup kemungkinan sekarang karena udah canggih nih teknologi kita, ada juga telekonseling, itu juga bisa dimaksimalkan mungkin untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pengobatan terkait masalah psikologis itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi memang banyak ya kalau faktor, termasuk faktor ekonomi bisa juga ya. Jadi karena dia enggan berobat, terus dia juga susah menuju akses ke puskesmas, akhirnya ya sudah ya udah dianggap saja seperti itu sama keluarga sendiri atau lingkungan sekitar. Nah, contoh-contohnya apa sih Kak yang terjadi di stigma ini? Ya, gimana? Kalau contoh-contohnya ya, jadi ya Biar supaya lebih jelas gitu. ya. Si Contoh stigma ini. yang tadi Kak Hanifah udah sebutin sih ya, yang Iya. tadi kayak apa namanya, bilang ODGJ sebagai gila inilah, terus kadang kata-kata yang sebenarnya mungkin dianggap biasa aja ya, seperti lebay gitu kan, kurang bersyukur nih kamu nih udah punya ini itu gitu kan. Jadi sebenarnya alangkah baiknya jika ucapan-ucapan itu tuh jangan sering terlontar juga ya, karena kan kita nggak tahu juga nih Iya. kondisi mental seseorang. Benar. Bisa jadi bagi kita itu tuh udah sesuatu yang kayaknya udah cukup banget, kenapa ya masih ngerasa kurang, masih ngerasa nggak bersyukur. Jadi sebenarnya kata-kata yang seperti itu yang bagi kita mungkin dianggapnya kayak nasihat ya, kayak ini, tapi ya sebenarnya itu juga stigma juga. Jadi kalau memang kita tidak bisa untuk berbicara secara objektif atau ini, lebih baik untuk kita sarankan aja untuk konsultasi ya jika mengalami keluhan-keluhan seperti yang tadi kita udah sampaikan gitu Kak. Termasuk kata-kata kayak ih baper banget sih. Iya benar. Gitu ya. Kan sekarang ya Termasuk milenial ya. kayak gitu ya. Iya, dikit-dikit baper. Iya, dikit-dikit gitu ya. baper, alay banget sih gitu. Dikit aja gitu aja berobat gitu ya. Iya. Padahal ya itu penting Penting banget ya. berobat. Betul banget Kak. Nah, ini yang paling penting sebenarnya pertanyaan saya. Jadi, gimana cara kita menghadapinya? Karena kan kalau orang yang sudah berobat mungkin dicap sama orang dengan kayak gitu, kalau dia sudah berobat mungkin sudah dapat afirmasi bagus ya dari kakak, dari dokter. Nah, kalau yang belum nih, dia belum sadar juga tapi dia udah menerima stigma itu sendiri. Gimana nih cara kita menghadapinya? Ya, boleh dari Kak Nurul? Boleh. Gini, secara general dulu ya, secara umum, bagaimana sih cara menghadapi stigma? Cara menghadapi stigma di sini tentunya nggak hanya peran
pemerintah aja, peran profesional aja, enggak, ini mencakup semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, mulai dari komunitas-komunitas tertentu, bahkan dari institusi, misalkan dari sekolah dan yang lainnya. Ini juga perlu untuk digaungkan tentang pentingnya kesehatan mental gitu. Jadi edukasi di setiap lini tentang kesehatan mental itu apa, betapa pentingnya menjaga kesehatan mental juga sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Lalu juga kemudian meningkatkan literasi itu tadi tentang gangguan mental itu sendiri. Lalu juga bergabung dengan kelompok-kelompok pendukung yang positif ya, dalam arti di sini bisa belajar berproses bersama tentang kesehatan mental itu sendiri. Bahkan mungkin ada komunitas tertentu yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Contoh, ada komunitas KPSI ya, komunitas peduli skizofrenia misalkan. Itu juga ada banyak kok komunitas-komunitas seperti itu yang pada akhirnya bisa membuat saling menguatkan satu sama lain. Kemudian juga yang pasti datang ke profesional itu juga udah jadi langkah awal gitu untuk kita bisa merawat kesejahteraan psikologis kita. Kemudian juga selain itu membantu untuk mendapatkan akses. Misalkan nih di sini ada sobat sehat yang tahu mungkin keluarga atau temannya yang butuh pelayanan psikologi, yuk informasikan kalau misalkan di tempat ini, di tempat itu ada loh psikolog atau psikiater, atau mungkin ada poli jiwanya sendiri. Lalu juga bisa yang sekarang ini juga kan kaitannya dengan promotif, itu juga bisa dilakukan, digaungkan terus-menerus pentingnya kesehatan mental. Lalu untuk preventif, pencegahan dimulai dengan edukasi tentang contoh, karena kita ini kan dimulai dari keluarga ya, yang paling penting gitu, support sistemnya, diajarkan bagaimana caranya pola asuh orang tua yang hebat, yang baik bagi anak-anak seperti apa. Sebetulnya banyak banget caranya yang dilakukan ya itu. Ada yang mau ditambahkan? Jadi benar banget ya tadi katakan Nurul, kita sebagai, apalagi kita generasi muda ya yang hidup di zaman teknologi yang canggih, kita harus memperbanyak nih literasi tentang isu kesehatan mental. Dan dari situ kita bisa menyuarakan, bisa membuat gerakan yang positif untuk mematahkan stigma-stigma negatif tadi. Kemudian saya mau menambahkan nih, misal sobat sehat nih belum mau langsung ketemu ke konsultasi ke sini, Dinkes Jakarta sendiri itu ada aplikasi bisa di-download di Play Store, itu namanya e-Jiwa ya, itu untuk screening mandiri deteksi dini kesehatan jiwa. Jadi bisa itu bisa diakses melalui handphone, di web, dalam bentuk website ya, aplikasi Play Store gitu. Aplikasi. Jadi bisa di-download di Android maupun iOS ya dok ya. Kayak jangan lupa sobat sehat itu nanti di-download. Kalau misalkan iseng-iseng nih kita mau ukur nih, sebenarnya kita ada nggak sih mengarah ke sana, boleh di-download ya di iOS atau di Android, di handphone sendiri masing-masing ya. Tambahannya mungkin ya Kak. Boleh. Ini tambahannya yang pasti gini, sobat sehat, yang penting di sini untuk kita merawat kesejahteraan psikologis itu sendiri ya. Menyambung dari apa itu definisi kesehatan mental, berarti kan kita sebagai individu itu dapat berkembang baik dari sisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, kemudian dapat menghadapi tekanan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi sesama. Sehingga kalau misalkan kita udah mulai dari bawah dulu nih, menjaga kesehatan fisik, seperti jaga pola makan yang teratur, yang sehat, kemudian gaya hidupnya yang sehat, lalu bisa mengekspresikan emosi dengan tepat, misalkan dengan cara bercerita dengan sosok yang bisa dipercaya, lalu mungkin menulis jurnal. Itu bisa mulai dilakukan dari sekarang untuk agar kondisinya itu tidak terlalu parah gitu. Kalau yang tadi dibilang sama Dr. Novi itu kan gaya jiwa. Kalau khusus di Jakarta sendiri sebetulnya ada juga aplikasi yang bisa diakses gitu untuk mendapatkan pelayanan
via chat gitu, via chatting nanti akan dibalas oleh psikolog gitu yang bertugas di hari tersebut gitu. Itu juga bisa digunakan dengan Jak Sehat. Jak Ya, Sehat. betul. Itu Oke. dengan ada aplikasinya untuk nanti curhat dengan psikolog. Tapi kembali lagi nanti kalau misalkan ternyata masih sulit misalkan untuk diaplikasikan saran-sarannya, berarti memang lebih better untuk datang langsung tatap muka, karena masalah psikologis ini kompleks banget seperti Iya. benang kusut, perlu diurai satu persatu gitu. Jadi Nggak tatap bisa muka langsung ya, Kak, itu ya? akan lebih efektif, minimal kalaupun online tapi waktunya akan lebih lama. Oke. Jadi lebih ini ya Kak ya. Oke, jadi ada 2 tadi ya, ada e-jiwa yang kalian bisa screening ya, lebih ke Iya. screening ya dok ya, Iya. screening diri sendiri. Itu yang kedua juga ada Jak Sehat, itu bisa di-download Sobat Sehat, supaya kita bisa tahu minimal kita tahu lebih awal ya, apa benar kita ada mengarah ke sana atau tidak gitu. Untuk itu coba kita cek, ada pertanyaan di kolom komentar. Belum ada ya, mungkin kalau misalkan Sobat Sehat tetap mau bertanya atau malu nih di kolom komentar, pertanyaannya banyak, boleh langsung ke direct message, nanti kita balas di sana. Karena mungkin kita sudahi ya dok ya dan kak, bincang-bincang atau sharing-sharing kita hari ini. Nanti bisa di sana ikuti semua medsos di Puskesmas Tanah Abang. Ada Instagram Puskesmas_Tanah Abang atau Twitternya PKM_Tanah Abang. Juga akun YouTube-nya di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang. Boleh di komen, share, like, subscribe biar semuanya tahu, jangan sampai ketinggalan info-info mengenai tentang kesehatan. Terutama mengenai tentang tadi tema yang kita bahas hari ini. Oke, mungkin langsung aja nih closing statementnya untuk Sobat Sehat. Mungkin mulai dari Dr. Novi ya. Oke, jadi Sobat Sehat, jika kalian mengalami keluhan baik itu fisik maupun psikis, jangan ragu, jangan takut untuk datang berobat ke Puskesmas Tanah Abang khususnya, atau tempat fasilitas kesehatan terdekat untuk tahu kondisi kalian. Dan jangan diagnosis sendiri ya, karena itu tidak akan memecahkan masalah dengan baik. Langsung datang aja, jangan takut. Kemudian jadikan Indonesia pulih bersama dengan generasi sehat jiwa. Terima kasih. Oke, closing statement ya. Oke, jadi buat Sobat Sehat, minta bantuan orang lain atau mungkin profesional dan mengakui bahwa diri kita itu sedang gak baik-baik aja, itu bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, hal ini merupakan bentuk perhatian kita pada diri sendiri dan ingin berproses untuk menjadi lebih baik, ingin segera pulih. Jadi yuk mulai dengan menjaga kesehatan mental diri sendiri dan lebih aware dengan kondisi kesehatan mental orang-orang di lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Terima kasih ya, plus dulu ya buat hari ini. Temanya keren banget, tema yang dibahas juga menarik. Nah, jadi kesimpulan dari segala pembicaraan hari ini adalah stigma itu sendiri adalah ciri atau label negatif ya Kak ya, yang menempel pada pribadi seseorang yang berkaitan dengan kondisi tertentu. Jadi stigma itu juga terbentuk karena kurangnya pengetahuan orang tersebut atau pengetahuan diri dia juga ya dok ya, terhadap apa yang mengarah ke kesehatan mental itu sendiri. Nah, adanya stigma ini juga bisa membuat orang jadi malas berobat atau jadi enggan ya untuk mencari pertolongan. Kemudian juga sehingga permasalahan-permasalahan kesehatan mental dia sendiri itu tidak akan menemukan penyelesaian seperti yang tadi dokter bilang. Jadi cara sederhananya memang ya sudah, kita harus mematahkan stigma itu sendiri, kita nilai diri kita dan bangun diri kita dengan cara-cara yang lebih positif lagi. Oke, Sobat Sehat, itu semua adalah sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Sobat Sehat yang ketinggalan live-nya bisa nonton. Nanti kita akan save di Instagram kita, Puskesmas_Tanah Abang. Jadi jangan lupa di follow. Juga nantinya akan ada lagi info-info tentang IG live lagi atau kesehatan, tentang sharing lainnya.
nanti akan diinfokan lewat Instagram. Terima kasih banyak Sobat Sehat untuk hari ini, sampai ketemu lagi. Udah di stop? Ini nunjukin apa, aku nggak bisa baca, aku nggak mau baca, terus aku ngeblank kemana-mana. Terus ini gak ada yang Nanya, dia biarin aja. cariin aja. Biarin aja aku scroll. Baca. Astagfirullahaladzim. Suaranya kecil kan? Kecil ya. Tadi maaf nggak bisa ngangkat. Dua harusnya mic-nya. Padahal kayaknya aku udah. Gue udah teriak loh itu. Nggak teriak banget sih sebenarnya. Takutnya tuh tiba-tiba jadi kenceng gitu kan ini. Tapi di si Apa ini ya? Tapi karena memang itu ya, robot ya. Udah di off kan ya? Udah di off kan berat? Tadi Kayak terbuat ngomong. Aduh. Saya tenang. Gak apa-apa, kita semua hebat. Kita semua hebat. Berarti harus